Gila ya. Dari yang awalnya cuma cari kosan murah, sekarang malah dapat dua partner yang suka ngopi dan suka gosip nih. Partner? Itu bukan anak kosan sebelah ya? Anak kosan Putri. Cantik ya. Kayak cewek-cewek di drakor. Nah. Besok pagi kita udah standby di sini aja yuk. Lo bawa sabun gak sih dari gang sebelah? Bau? Sabun? Mulai deh lo. Udah mulai kepikiran sama cewek kosan sebelah kan? Enggak lah bro. Cuma baunya kayak aneh aja. Kayak bukan bau sabun cowok kayak kita biasanya gitu loh. Yang sabun itu sabun cewek gitu. Kayak yang ada tulisan fresh and calming. Nah gue baru cium tuh tadi. Nah, berarti baru ada penghuni baru nih. Emang sih kemarin tuh kosan tuh pada sepi gitu di kosan cewek. Iya. Gue juga baru lihat tadi. Lagi jalan bawa galon gede. Anjir kayak gokil banget sih. Udah kayak Samson. Galon? Seriusan lu? Anjir, kuat banget tuh cewek. Iya bro makanya. Ya jangan-jangan dia bawa galon ya sekalian buat ngangkut hati gue juga sih. Alah, ya udah siap-siap aja. Ntar kita bakal rebutan ya. Tapi sama galonnya. Buset, bro. Itu galonnya pasti penuh kan? Gila. Kuat juga tuh cewek. Iya bro, gue tuh sampai mikir, jangan-jangan dia tuh olahraganya angkat galon. Ya kan biasanya orang mah angkat beban ya, tapi ya bukan beban keluarga juga sih. Tapi lo perhatiin gak sih, dia tuh gak kayak orang yang peduli sama orang lain. Gak gengsian lah. Jadi orang itu kayak santai aja gitu, kayak friendly gitu loh. Iya sih, gue juga curiga. Kayaknya dia udah ngeh deh, sering kita liatin. Jadi dia pasang muka datar terus kayak bilang, ngapain sih lu ngeliatin gua mulu? Gitu gak sih? Iya. Bisa jadi tuh. Mungkin dia mikir kita lagi latihan jadi detektif kali ya. Kayak lagi main tentara-tentaraan. Nyari siapa yang paling cupu di kosan tuh. Bener juga ya. Coba lu bayangin, kalau dia nguping apa yang kita omongin, bisa-bisa dia lemparin galonnya nih ke kita. Bahaya juga. Anjir, kalau misalkan itu terjadi ya, udah kalah sih kita bro. Masalahnya tuh galon tuh bukan main-main sakitnya kalau dipukul. Ya kalau misalkan dipukul ke jidat lo yang lebar itu benjol tuh jidat. bener. Aduh, parah. Kamu semua ada bikin apa nih? Tunggu tuh cewek mau lewat ke sejatuh galon kah? Asli Bi, beneran. Kuat banget tuh cewek. Gue sampai mikir, jangan-jangan dia ngangkat galon itu buat ngangkat hati kita juga bertiga. Bisa jadi gak sih? Hah? Angkat hati? Kok kira nih dia mau angkat kita ke hati kan? Terus terlalu mimpi itu kah? Si Tobi ngomongin beginian nih, sampai keluar tuh logat aslinya, logat timur. Tapi ya bener sih, lu jangan so jago dulu dah. Ntar yang ada malah patah hati. Yang penting terus banyak mimpi dulu lah. Nanti juga siapa yang mau ganti kita ke hati? Kalau galon mungkin kita bisa ganti. Tapi kalau hati, ya terbisa bro. Iya sih. Tapi hati ini juga kan butuh penguatan. Kayak galon lah, dipeluk. Sudah. Kalian dua nih drama terus. Mending begini sah, kita bikin rencana kenalan dengan dia bagaimana? Daripada kita omong galon terus. Setuju sih gua. Besok sore di depan warung si AA kita punya misi kenalan sama cewek kos sebelah. Ah, sip. Bro, lu kalau jadi gue berani nggak sih kenalan sama cewek kosan sebelah? Gua sih pengen ya. Cuman gua aja nggak pernah tahu gitu gimana caranya. Kayak awal mulanya tuh gimana gitu. Nggak pernah bisa gua. Santai sah. Terus kayak orang mau masuk kerja tuh kayak yang grogi gitu. Iya, bener. Yang penting memang santai.
tapi juga tetap classy ya. Jangan sampai kayak lu nampilin kayak mau minjem duit gitu loh, kan bikin malu. Iya sih. Cuma ya masalahnya gue takut ntar malah malu sendiri gitu loh. Lu tau gak sih? Gue tuh kadang-kadang ya kalau misalkan udah gugup tuh, gue tuh suka keringetan tau gak? Keringetannya tuh sampai pantat anjir. Tapi itu tuh biasa sah. Orang juga apa ya? Orang juga pernah ngerasain begitu tuh. Cuman ya kau tuh perlu mulai sah dulu, terus takut ditolak, santai sah. Bener, ntar kalau takut terus, lu gak akan pernah tahu kan perasaan dia gimana ke lu. Red. Ya juga ya. Oke deh. Gua coba santai aja ya. Masa sih orang ganteng kayak gue ditolak? Nah, itu baru sob teman. Besok sore kita nongkrong di warkopnya si AA. Nah, kita tuh kesana jam-jam waktu dia mau keluar beli galon lah. Atau jam berapa gitu. Nah, kamu dua sah. Biasanya tuh jam-jam segitu tuh dia udah nongol tuh ya kan, pakai hoodie, celana training, terus kayak abis mandi gitu. Seger banget lah pokoknya. Kayak habis mandi ya. Kayak wangi sabun kaleng itu ya. Sadar. Fokus dulu, kita permisi nih buat kenalan. Kalau langsung jatuh cinta tuh bahaya nanti. Iya nih, parah banget sih Dito. Nah, gini. Terus ntar pas dia lewat, tinggal pura-pura kaget gitu. Lu sering lewat sini ya? Nah, tapi kita pun ada bicara tuh santai sah. Jangan macam orang jual panci keliling. Gila. Seru juga ya anjir. Kita tuh kayak beneran lagi operasi kenalan dah. Iya bener. Ya udah kita sebut aja nih misi. Namanya Operasi Galon Cinta. Anjay. Gas. Ya. Oke bro. Kuncinya lu harus percaya diri. Lu datengin, lu senyum, terus bilang, aku baru pindah kos ini nih. Gue mau dong sabun yang lu pakai. Gue suka sama wanginya. Biar gue juga bisa ketularan wangi. Gimana? Kayak gitu ya. Kayaknya agak garing sih bro. Kalau kayak gitu mah gue kayak lagi ngelamar jadi brand ambassador sabun Batang. Kau sering cuci galon gak? Sini saya bantu. Woi apaan sih Bi? Apaan sih Bi? Tahu si Ampun Tobi deh, apaan sih? Jijik banget. Iya. Gila lu mirip tante-tante. Yang itu tuh tante-tante sebelah. Yang kayak abis senam Zumba gitu. Serem banget tapi. Mas, ini galon bocor deh. Kau mau bantu tambal kah? Anjir Tobi, kalau lu beneran yang lewat ya, terus lu kayak gitu, lu ngondek. Anjir gue sih cabut ya dari kosannya Batopik. Tapi jujur, dia lebih pede dari lu nih. Mendingan lu belajar sama Tobi deh. Oke deh, oke. Gue coba. Tapi ya jangan ketawain ya. Tenang sayang, saya Nitra ketawa depan kop muka. Besok sore. Oke, misi kenalan. Operasi Galon Cinta dimulai. Nah, saya siap jadi undercover nih. Oke, gue harus tampil ganteng maksimum nih. Tapi ya meskipun tetap ada aura-aura cowok kos Patopik sih. Kalau gue kayaknya harus beli permen sih besok nih. Jangan sampai napas gue kecium kayak bau tong sampah. Bleh. Kalau misalkan kita gagal, ya sudah sih. Kita ketawa sah. Tapi kalau kamu dua jadi, wah, siap-siap tuh kita kumpul uang buat Belis nanti kamu dua mau nikah toh. Belis apaan bro? Belis tuh kayak hantaran lah begitu. Oh kayak seserahan. Anjir Belis. Nah betul, kayak seserahan. Anjir keren. Boleh. Siap-siap lu Dit. Ya gue sih udah sangat siap ya. Kalau mau hari ini antar Belis juga gue siap nih. Udah siap gue. Fred lu. Fred. Oh siap, oke siap. Gak percaya gue, lu Keren. makan aja masih Indomie ngutang lu masih AA. Nanti itu lagi buka lagu ini Nona Pubelis mahal lagi. Bener.
Gue kayaknya udah siap nih. Tinggal nunggu dia lewat, terus boom. Gue lempar senyuman maut. Sapu muka ini semacam penyambut tamu belum? Muka lu tuh lebih mirip spanduk diskon Indomaret. Niat, tapi ya nyempil. Lo mah bukan penyambut tamu, Bi. Lo mah lebih kayak ke tukang parkir sama Pak Ogah. Muncul tiba-tiba, ngagetin tau nggak? Kamu dua tuh jangan terlalu anggap saya ya. Kalau besok-besok itu Mia jatuh cinta cuma gara-gara saya tolong dia dari kecoa terbang, baru kamu dua diam. Bro, yang jatuh duluan itu justrunya elu. Kemarin kepleset kan lu depan dia. Tapi serius deh, lo ngerasa nggak sih pagi ini tuh wangi sabunnya tuh kayak makin jelas itu. Kayaknya radius 30 km aja tuh masih kecium tau nggak? Wangi ya. Ini nih wangi-wangi nona-nona yang habis cuci piring jam 7 pagi nih. Biasanya jam segini dia keluar nggak sih? Nggak tahu sih gue, Roy. Tapi kalau kita nongkrong tiap hari jam segini sih, kemungkinan ketemunya sekitar 78,5,3,4,1,4,50% sih. Statistik so aman. Tinggal tambah doa dengan pakaian saya yang lebih proper. Terus, nah tinggal jalan so dengan dia. Coba lihat dulu ini nih. Ini sapu baju nih, pantas ke belum buat kenalan? Cocok sih bang, tapi cocoknya abang mah angkat galon, bukan angkat hati. Sumpah, jujur, satu curiga dengan AA nih. Ini sebenarnya yang saingan dengan saya nih bukan Dito atau Roy, tapi AA Warkop ini. Aduh, Bang Tobi, kamu mah lebating mikir. Yang jadi rival mah diri sorangan atuh kapahitan hirup. Wow. Itu tuh. Kosan sabun, kosan harapan keluar. Wah gila. Ini kenapa gue deg-degan banget sih? Baru juga lewat. Tenang. Lihat di mata dulu, baru gas. Jangan langsung ajak nikah, sakit nanti. Coba, lu senyum dulu deh, dikit aja. Tapi jangan serem. Cobain. Gini maksud lo? Dito, kau senyum tuh mirip orang mau pinjam uang. Jadi jangan terlalu macam orang sementara butuh tuh. Santai, lebih santai. Pagi. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Apaan sih? Kau nih mau kenalan kah? Atau mau orasi waktu demo di kantor camat? Wah, anjir. Gue panik, bro. Lidah gue kepleset. Lidah gue tuh ngomong spontan. Uhuy. Tapi dia senyum loh. Dan dia tuh tidak langsung ilfil nih waktu kau cuma bilang salam sejahtera itu. Nah itu tuh lumayan lah, udah ada peningkatan lah dari sebelumnya kau tuh. Aduh, anjir. Gagal elegan dong gua. Tapi ya senyum dia sih asli ya. Bikin jantung gue tuh kayak wifi-nya Pak Topik tau nggak? Putus nyambung karena belum dibayar. Nah, hari ini kau terus minum kopi sah. Dapat senyum dari anak kos cewek sebelah sah. Kop jantung tuh macam mau balap sah dengan orang. Itu doang. Udah gitu dong. Astaga. Anjir. Gue udah ngasih senyum terbaik gue. Tapi tadi dia jalan terus kayak lagi gerak jalan. Besok kita ganti strategi deh. Jangan nongkrong nungguin. Tapi kita harus nyamperin. Gimana? Serius nih? Gue takutnya ntar malah kayak orang ngeganggu gitu, bro. Apalagi kita belum kenal juga sama dia. Santai sah. Terusan langsung parno begitu. Kuncinya tuh kita tinggal slow tapi ya tetap percaya diri juga. Jangan macam preman tuh kah.
nih. Gue punya jurus maut nih. Gimana kalau kita nyari alasan buat mulai ngobrol? Kayak misalnya pinjam korek api gitu, atau tanya password wifi. Pokoknya yang simple tapi kena gitu loh bro. Pinjem korek api? Lu pikir kita lagi syuting film jadul apa gimana? Itu mah udah kayak film Dono Warkop DKI aja. Iya juga ya. Tapi minimal kita tuh jangan kayak hantu begitu. Tiba-tiba bikin kaget aja. Nanti kalau dia kena serangan jantung gimana? Kamu dong tanggung jawab. Iya nggak gitu juga lah. Nanti kalau kita nyamperin, kita coba siapin deh kalimat pembuka yang asik. Nggak cuman ngomong, pinjam korek api dong. Ya lu juga harus berkelas lah. Kasih skill-skill gitu dong. Masa sih nggak bisa? Katanya ganteng. Gue bisa coba nyanyi-nyanyi gitu sih. Karena ya gimana ya, kebetulan suara gue suara emas. Udah kayak anak senja lah gue mah. Biar kesannya tuh kayak puitis, penuh perasaan, filosofis. Ya kayak anak-anak zaman sekarang lah kalau deketin cewek. Suara emas, puitis. Siap Bang Senja. Kau tuh bukan anak senja. Nanti dia kira kau abang Gojek lagi. Nyasar pergi cari penumpang di mana begitu. Ini kalau lu nyanyi nih, gue siap support deh. Jadi hype man-nya. Sok kalem gitu tapi kece. Gue mau tetap kece. Udah nih kita udah dah. Kita jadi Three Musketeer of Love aja. Bedanya lokasinya di Patopik sih, bukan di Amerika. Oke. Gue mulai dulu ya. Misalnya kayak gini nih. Gue baru nih pindah di sini. Lu kenalin dong tempat ngopi yang asik. Gitu aja, simple. Enak kan? Itu sih standar banget, Roy. Udah kayak skripsi yang gak ada bab pembukaannya. Langsung isinya aja tuh. Oi, kau kan sering lewat. Tapi kenapa diam? Ayo dong, jangan terlalu begitulah. Bisa aja jadi cewek. Tapi gini, jangan lupa. Kita juga harus jujur nih. Bukan lebay. Tahu lu, Tobi Top. Ya, jangan sampai dia kira tuh kita tukang drama azab. Bener tuh. Kalau udah kenal, baru deh kita tunjukin siapa dari kita yang asli. Jadi nggak perlu sosokan gitulah. Normal aja. Gue tuh mikirnya kalau kita bisa bikin dia ketawa ya, berarti tuh misi kita berhasil. Ya sepaling enggak sih udah setengah jalan. Nah, betul tuh. Coba bikin dia ketawa. Nanti kau juga jangan terlalu baper. Tapi juga waktu kau coba ajak dia bercanda, jangan juga kelihatan kayak orang bodoh begitu. Biar ya siapa tahu dia bisa tempel dengan kau kan. Nah, gini. Jadi nanti gini ya. Nanti kita pas ketemu, santai, bercanda. Terus kalimat pembukanya tuh nggak bikin awkward gitu loh kayak kemarin. Salam sejahtera. Pret. Gue tuh cuma berharap sih sama diri gue sendiri, jangan sampai keceplosan lagi sih ngomong, lu suka sabun apa? Ntar dia bingung lagi. Soalnya kadang-kadang gitu gue bro. Kadang-kadang tuh gue kalau misalkan ngomong suka spontan. Uhuy. Tidak apa-apa. Biar kau juga bisa kami roasting toh. Biar ada bahan bercandaan untuk kami. Ya, gue akui sih, gue gagal tadi. Cuma kayak anehnya, gue sampai sekarang tuh senyum terus gitu loh. Kayak apa ya? Kayak orang baru puber tau nggak? Kayak orang baru kenal cewek aja. Nah itu. Udah deh, kita jalan misi selanjutnya deh. Ngobrol beneran bro. Nggak cuma ngintip doang. Kan kalau nggak mulai,
ya kapan bisa lebih deketnya. Betul tuh yang Roy bilang tuh. Jangan cuma jadi penonton kita. Ini nih sewaktunya kita main di lapangan. Tapi emang lu pada yakin kalau misalkan gue bikin suasana yang jadi lebih akwar lagi gimana? Ya namanya juga belajar bro. Wajar lah anak kosan. Kan itu doang modal kita. Intinya harus berani nyoba. Gagal sekali 2 kali mah ya nggak apa-apa lah. Namanya juga belajar. Yang penting terus maju. Ada progresnya gitu loh. Iya. Kalau gagal tuh apa ya? Ya kita tinggal bikin podcast ah. Dia punya judul Drama Anak Kosan. Episode Gagal Kenalan. Bisa tuh kita bikin begitu tuh. Keren juga tuh. Iya sih. Ya kita coba dulu aja lah ya. Kalau misalkan emang gagal, seenggaknya tuh kita masih ada hikmahnya gitu. Bener juga kata Tobi, kita bisa bikin podcast tuh biar viral. Boleh. Pokoknya besok jangan sampai salam demo lagi ya. Fokus ke strategi kenalan aja bro. Ini nih strategi jagoan di kita punya kosan nih. Wah, keren banget dah. Bro, gue mikir nih, kita nggak bisa terus diem doang deh. Harus mulai ngobrol yang agak dalam gitu. Jadi jangan cuma basa-basi doang gitu lah. Masa iya? Lu mau sampai umur 30 cuma jadi tukang ngintip? Ya, benar tuh. Kamu dua kira tuh itu Nona satu mau tunggu kita kah? Kalau begitu tuh sampai tua kita tunggu. Tapi gimana ya? Gue nggak mau juga sih kelihatan kayak tukang ngejar-ngejar kayak admin pinjol gitu. Kan males juga kalau misalkan kita dianggapnya kayak penguntit. Santai. Nggak usah lebay. Kan kita nggak perlu jadi Superman. Yang penting ada alasan nih buat ngobrol. Bukan cuman kayak, lu lewat doang. Ngapa kayak gitu, nyapa kayak atau apa kan? Misalnya nih, kita coba tanya sama dia, Nona sabun tuh merek apa? Saya juga mau coba pakai, boleh tidak? Soalnya dia wangi tuh macam kayak Nona habis mandi di awan tuh kan. Ya juga ya. Ya jangan sampai kita kayak orang lagi curhat sama tukang parkir dah. Atau lu tanya aja, wifi di kosan lu kenceng nggak? Gue boleh nggak minta buat download serial drakor? Weh, bagus tuh. Katanya cewek tuh suka cowok yang update terus toh. Jadi kita juga harus upgrade nih. Setuju sih gue. Tapi jangan sampai dia pikir kita minta pas wifi doang. Kayak orang lagi nongkrong di kafe. Beli doang kagak bayar. Santai bro, kita juga harus pakai gaya kayak natural, tapi ya pede aja lah. Gimana kalau kita latihan dulu? Nah, betul tuh. Oke. Kita coba latihan dulu. Saya jadi cewek, kau pura-pura lagi PDKT. Kita coba tes ombak dulu. Siapa tahu bisa. Wah, serius nih? Lu jadi cewek? Walah dalah. Bisa-bisa gue malah salah jatuh cinta nih sama lo. Lama-lama gue bawain beles juga nih buat lu nih. Weh, ini nih mirip tunggu ojek pas hujan. Lama sekali ya. Iya, gue juga mulai ngerasa kayak tukang parkir nih, yang disuruh jaga motor doang, gak ada action, nunggu aja terus. Padahal gue udah siapin playlist lagu galau buat momen ketemu cewek. Kalau dia lewat, tadinya tuh mau gue langsung puterin. Saya pikir kau nih mau bikin konser depan kos. Tapi awasan nanti itu ibu kos keluar lempar dengan sendal. Tapi serius deh, kita tuh harus sabar juga. Jangan sampai keasikan nunggu malah lupa menit awal kita apaan. Iya sih, tapi gue juga udah mulai mikir nih. Kalau misalkan dia lewat, gue malah blank. Ntar gue mau ngomong apaan? Mau ngomong gini, lu sering lewat sini ya? Kayak basi banget gitu kalau gue kayak gitu. Makanya sambil tunggu dia lewat nih, kita latihan biar improve. Nanti kalau misalkan dia lewat, tinggal saya langsung kayak,
mau kemana Nona gitu. Jadi terus panik. Kalau terus kayak gini, ntar yang kejebak malah kita nih. Nunggu cewek, tapi malah keburu jadi penghuni kosan tetap. Bener juga ya. Ini kosan tuh udah kayak jebakan Batman tuh gak sih? Kalau misalkan ada cewek cantik atau udah ada orang bawa gorengan, udah dah, nggak bakal bisa kabur. Oke, kita lihat kalau misalkan jam 7 malam dia juga tidak lewat, mending kita pulang. Jangan sampai orang kira kita pencuri. Nanti kena kejar warga lagi kita nih. Iya bener. Bro, kapan dia lewat? Gua udah ready banget nih buat nyamperin. Tapi jangan sampai ngomongnya kayak orang bingung ya. Kayak orang lagi pakai wifi terus tiba-tiba mati. Bingung banget. Tenang jangan sampai gugup. Sebentar kok omong terjelas lagi macam sapu nama. Jangan begitu tuh Kak, jadi santai. Gue sih agak deg-degan ya. Lo tau gak sih, ini tangan gue sampai pantat nih, basah banget anjir. Udah kayak habis diguyur hujan tau gak? Ya jangan sampai keringetan juga kali. Bisa-bisa nanti malah licin. Terus jatuh ke pangkuan dia. Nggak lucu bro, kayak FTP banget lu. Kalau satu aman sapu mental justru siap. Tinggal tanya dia sabun merek apa juga aman. Terus pusing. Hah? Sabun? Gue takutnya malah nanti disangka nyolong sabun, bukan nyari alasan buat kenalan. Yang penting jangan jadi tukang ngintip. Nanti dikira hantu kosan. Ih. Yang penting kalau misalkan dia lewat tuh langsung gas sudah. Terus tunggu lama tuh. Weh kamu dua, itu tuh dia tuh dapat momen nih. Gas. Buruan. Jangan cuma ngedirek doang. Ya ngobrol kek. Nanya cuaca kek. Apa kek? Beli jemuran di mana? Hai. Lo sering lewat sini ya? Gue sering lihat lo. Maksudnya bukan ngepoin lo ya, tapi ya kelihatan aja gitu. Ya sering lewat sini sih. Kan gue ngekos di sini. Oh iya, bener juga ya. BTW, gue Dito. Gue juga baru pindah ke sini. Lo siapa? Kalau boleh tahu. Hai, gue Mia. Wah, cocok nih. Dito, Mia, kayak nama pasangan duet The Virgin gitu. Roy. Dia bilang cocok tuh. Apa ya ini? Tanda dari alam semesta kah? Semesta atau halu tuh? Itu belanjaan lo berat gak? Mau gue bantuin gak? Ini enggak kok, masih ringan. Thank you ya. Ya udah. Hati-hati ya Dito. Hati-hati ya Mia. Ya udah lo juga ya, Dit. Damn bro, nama udah dapet. Besok coba lu tanya zodiaknya deh. Nah, atau tidak, hai gas langsung tembak Tunggu apa lagi? Terus saya pikir panjang. Gila. Gue kira gue bakal ngeblank total, tapi ya lumayan lah ya, meskipun ya agak gagap dikit. Ketemu di sini. Alhamdulillah, rezeki. Ketemu lagi. Beli apa, Dit? Ini aus hari ini tuh panas banget. Jadi sekalian ngadem. Cuma kan kalau misalkan ngadem doang nggak beli kan gak enak juga ya. Ya udah beli minum aja sekalian. Nih kalau mau, tadi gue beli lebih. Pas banget. Thanks banget nih. Jarang ada yang nawarin minum. Biasanya nawarin MLM. Aduh, jangan-jangan gue kelihatan kayak agen properti ya? Tenang, enggak kok. Muka lo lebih kayak agen pulsasi. Anjir, itu pujian ya? Soalnya
gue tuh dulu emang jual voucher fisik. Serius loh? Enggak lah. Tapi ya kalau bisa bikin lo ketawa sih bisa gue daftarin nih jadi CV. Lo suka ngelawak ya? Enggak juga sih. Sebenarnya tuh gue lagi gugup aja. Nah, gugup ngobrol sama gue. Iya, soalnya lu tuh misterius gitu loh. Kayak playlist Spotify yang gak bisa gue skip. Waduh, gombalnya klasik. Tapi boleh lah. Ya, minimal sih gak basi ya, kayak misi semalam. Bisa aja lu. BTW, lu udah lama ngekos di sini? Wah, gue sih udah lama banget ya. Ya, baru 2 minggu. Tapi kerasa kayak udah sebulan gara-gara kamar gue tuh sempit. Tiap tidur kejedot jemuran. Gue juga baru, tapi sering nyasar. Kadang mau ke dapur, malah nyasar ke balkon. Kalau di kos gue tuh dapur sama tempat nyuci tuh nyatu. Pernah tuh ada teman gue lagi nyetrika baju, taunya sambil goreng nugget di setrikanya. Wah, gila. Itu multitasking level dewa tuh. Nah itu dia, jago-jago dah emang penghuni kosnya. BTW, lu kuliah di mana? Gue di kampus biru. Kalau lu di mana? Sama dong. Gue juga kampus biru. Lu jurusan apaan emang? Arsitektur. Kalau lu? Gue sih anak DKV. Anak baru juga sih. Jadi ya bisa dibilang kita sama-sama newbie lah ya. Sama-sama belum paham arah mata angin dan arah dapur tuh. Tapi sih ya seenggaknya arah obrolan kita tuh udah gak nyasar lagi lah ya. Ya bagus dong. Berarti lo lulus tahap pertama urusan arah utara. Nah bagus dong kalau kayak gitu. Berarti lo tuh jago banget gambar ya? Ya namanya juga anak arsi. Tapi tenang, gue gak gambar muka lu kok. Ngapain juga muka gue digambar? Orang muka gue kobra, komuk berantakan. Tapi lo enak diajak ngobrol sih. Jarang ada yang bisa nyamuk kayak gini. Mungkin karena lu juga enak diajak ngobrol sih. Jadi ya frekuensinya ketemu. Ya alhamdulillah deh. Ya udah deh. Nanti gue tunjukin nih tempat ngopi yang enak dekat sini, biar lo nggak nyasar lagi. Deal ya. Tapi jangan sampai ke tempat di mana lo biasa ngintip orang lewat ya. Wah, ketahuan dong gue. Ya udah, gue balik dulu ya. Thank you buat minumannya. Oke, hati-hati Dito. Mia. Ada yang nongkrong duluan nih. Dito, kamu lagi ngerjain apa? Kita boleh join kelasnya nggak? Weh. Udah sini. Nggak usah norak. Udah sini. Gabung. Kenalin nih, Mia. Gue Roy. Halo, saya Tobi. Maaf ya, baru kenalan sekarang. Biasanya satu cuma lihat kau lewat tuh, tapi tidak berani tegur. Ya begitu. Gak apa-apa, gue juga baru-baru ini keluar kosan. Biasanya cuma numpang tidur. Nah, berarti sekarang waktunya numpang nongkrong dong. Asik. Kau mau ikut nongkrong tidak? Nanti kita di warkop depan, saya. Katanya kalau misalkan kita belum makan gorengan di situ tuh, kita belum jadi anak kos. Wah, baru tahu ada syarat masuknya segala. Syaratnya tuh banyak sebenarnya. Ya salah satunya tuh harus tahan suara tetangga dangdutan tuh jam 2 pagi lagi. Iya, dan kau tuh harus bisa juga tuh bangun tengah malam cuman gara-gara hanya satu manusia tuh minta cas HP ke kita tuh. Kan hidup di kosan itu kayak reality show ya. Tiap episodenya tuh nggak pernah ada ending gitu loh. Kayak tersanjung. Wah, gue harus siap-siap mental nih berarti. Tenang. Kalau ada kita bertiga mah, ya chaosnya tetap ada sih. Tapi minimal rame. Apalagi kalau udah dibangunin sama si Topik tuh. Aduh, rame dah. Paling tidak kita bisa jadi konten TikTok lah.
ya minimal dapat like dengan komen, bang makan bang gitu, bang makan bang. Serem juga ya. Hujan, gorengan, dan teman-teman yang otaknya tidak tahu ada di mana. Tersesat semua nih kayaknya nih. Hidup anak kos nih benar-benar lengkap, komplit sekali. Belum bro, satu lagi. Kurang cicilan lunas. Kalian nih absurdnya kompak banget ya. Kita tuh bukan absurd sih, kita tuh lebih agak lain aja dari manusia pada umumnya. Yang penting tuh hidup tuh santai sah. Hati juga damai. Tapi pusing juga kalau kita punya dompet nih masih kosong terus krisis tiap hari. Parah banget. Nah, ini nih namanya hujan kasih sayang. Dari atap bocor, Kalau ini atap bisa omong, pasti dia bilang, biasalah. Tiap awal bulan nangis, tengah bulan tambah parah. Akhir bulan mati sah. Enak juga ya ngobrol kayak gini. Nggak harus ribet, nggak harus jaim. Iya nih, kadang hal kecil kayak gini yang bikin betah di tempat baru. Gue baru sadar, ternyata deketin cewek tuh nggak sesulit yang gue kira. Kadang yang penting cuma mulai ngobrol aja, dan sisanya tuh ngalir aja gitu. Langit gelap, ini hujan justru mau turun. Tapi tidak apa-apa. Setiap hati ini jadi terang gara-gara ada gorengan sisa satu. ini siapa yang ngabisin tahu isi gue? Barusan ngedip doang loh, udah hilang 2. Bukan gue ya Roy, bukan gue ya. Nih gue tuh cuma dapat kulitnya doang malah. Udah kayak dapat bingkisan ulang tahun anak TK, tau nggak? Kalian tuh kayak anak stand up yang gak lulus audisi deh, tapi tetap pede. Astaga, itu tuh hinaan. Tapi, kenapa bikin saya bangga ya? Nah itu dia. Kita ini bukan komika tapi kosmika. Anak kos yang kompak sama liku-liku hidup. Tapi Mia, lo tuh betah nggak sih tinggal di kos ini? Soalnya kita udah betah liat lo lewat. Ya awalnya sih gue ragu, tapi sekarang mulai ngerasa nemu teman-teman yang asik nih. Kita nih bukan cuman asik, tapi konyol mampu sudah ini kita nih. Konyol tingkat dewa. Nggak semua orang kuat. Makanya gue kagum banget kalian bisa serandom ini tapi tetap survive. Kita nih semacam keluarga cemara, tapi versi anak kosa. Sama-sama irit, sama-sama ngutang. Itu utang Dito tuh yang paling banyak tuh. Gue ya Bi. Lu aja dicariin sama Pak Topik no. Ya tapi meskipun kita begini ya, tapi kan kita tetap punya cinta yang berlimpah. Gila sih kalian. Ini nih, udah kayak adegan film indie. Hujan, lightingnya remang-remang. Terus ada yang nyanyi lagu melo lagi dari kejauhan. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Udahlah kalian fix bikin betah. Ternyata deketin cewek nggak sulit yang gue kira ya. Gak butuh motor gede, nggak harus pakai pick up line. Kadang yang penting ngobrol aja dulu. Sisanya ketawa bareng di bawah atap bocor. Yah, meskipun muka gue kayak kobra, gue sih yakin ya punya harapan. Astaga, aduh sapu sendal.